Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, para peserta dirasah Islamiyah melanjutkan bahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dan masih membahas lanjutan dosa besar keempat, meninggalkan sholat. Ada sebuah hadis yang diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari menyebutkan dalam Kitabul Iman, dan Imam Muslim juga dalam Kitabul Iman, yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Mereka mendirikan sholat, dan ini saksi bahasan kita, dan membayar zakat. Apabila mereka telah melaksanakannya, maka mereka telah melindungi atau telah melindungi darah dan harta mereka dari bahaya seranganku, kecuali yang disebabkan oleh hak Islam, dan perhitungan amal mereka adalah kepada Allah. Makna hadis ini, kata para ulama, adalah bagaimana baginda Nabi SAW diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk memerangi manusia dengan cara menawarkan dua kalimat syahadat dan juga mendirikan sholat dan zakat. Kalau mereka menerima itu, maka mereka telah aman karena dianggap sebagai seorang muslim. Dan bila mereka menolak, maka berarti mereka diperangi sampai mereka menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa pahami juga dari hadis ini, ternyata sholat dan zakat tidak bisa dipisahkan dengan dua kalimat syahadat. Dan ini juga dicontohkan oleh perilaku Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat baginda Nabi SAW meninggal, muncullah beberapa suku Arab yang dasarnya memang mereka masuk Islam dulunya hanya takut kepada kekuatan Islam yang sudah menyebar di akhir hidup Nabi SAW di seluruh jazirah Arab. Maka mereka akhirnya menolak untuk membayar zakat, dikenal dengan istilah mani'u zakat. Maka Abu Bakar pun menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Maka Umar pun berkata, Umar yang sangat tegas dalam agama, berkata, "Wahai Abu Bakar, tidakkah kita kirim kepada mereka dai-dai terlebih dahulu?" Maka jawaban Abu Bakar sangat jelas. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan atau membedakan antara salat sama zakat." Artinya, keislaman seseorang itu akan terganggu sekali syahadatnya kalau dia tinggalkan salat, kalau dia tinggalkan zakat. Dan zakat pun berhubungan satu sama yang lain dengan salat, juga dengan syahadat, sebagaimana hadis ini menekankan poin yang baru saja kita jelaskan. Kemudian ada juga potongan hadis ini yang mengatakan, kalau mereka mengerjakan itu maka mereka telah aman dari seranganku dan mengamankan darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Makna kalimat hak Islam adalah harta mereka bisa diambil atau darah mereka bisa ditumpahkan kalau mereka melanggar peraturan-peraturan dalam Islam walaupun seorang muslim. Contoh, dia mencuri harta, mencuri uang orang lain, maka diambillah uang itu dari dia. Atau dia mengambil yang bukan haknya, seperti haknya ahli waris misalnya, maka diambil secara paksa dari dia oleh pemerintah setempat. Atau dia membuat nota palsu atau apa saja, maka uang itu diambil darinya. Atau dia tidak mengeluarkan zakat, maka pemerintah setempat bisa mengambil secara paksa. Sebagaimana akan kita rincikan insyaAllah pada dosa besar yang kelima nanti, bahasan tentang masalah tidak membayar zakat. Kemudian juga yang dimaksud dengan darahnya adalah dia seorang muslim aman setelah syahadat, setelah dirikan sholat dan menunaikan zakat. Tetapi dia bisa terancam kalau dia membunuh dalam Islam. Maka dia juga dibunuh, kena kisos, dipenggal kepalanya. Atau dia berzina sementara dia muhsan, sudah menikah, maka tentu dirajam. Dan ini yang dimaksud dengan hadis ini. Dan kalau ada orang yang berdusta atau ada orang yang sudah dihukum, maka hisab mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat dalil selanjutnya setelah hadis Bukhari Muslim tadi, adalah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi dan Imam Muslim dalam kitab Az-Zakah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Anna rajulan qala, ya Rasulullah, ittaqillah." Faqala, "Wailaka, awalastu ahaqqa ahli al-ardi an yattaqiya Allah?" Faqala Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, "Ala adribu unuqahu ya Rasulullah?" Qala la, la'allahu an yakuna yusalli. Artinya bahwasanya seseorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah." Maka beliau pun bersabda, "Bagaimana bisa engkau mengatakan kalimat itu? Bukankah aku penduduk bumi yang paling berhak untuk takut kepada Allah?" Maka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang kebetulan ada di sebelah Nabi SAW berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah aku memenggal leher orang ini?" Karena seakan-akan Khalid bin Walid mengatakan dia telah mengolok-olok Anda.
Kenapa dia mengatakan Anda tidak takut kepada Allah? Maka Nabi SAW mengatakan jangan, mungkin dia melaksanakan sholat. Dari hadis ini kita ambil pelajaran besar sekali. Bagaimana seseorang kalau mengerjakan sholat maka darahnya aman dalam Islam. Jadi tidak tergesa-gesa dihukum justru karena dia mengerjakan sholat itu. Ada sebuah hadis yang selanjutnya yang diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Hanya saja hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 2 halaman 169, Ad-Darimi juga menyebutkan di jilid 2 halaman 301, Al-Mundhiri menyebutkan dalam Targhibut Tarhib di jilid 1 halaman 386. Hanya saja hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. At-Tabarani menyebutkan dalam Mu'jamul Kabir dan Awsatnya bahwasanya sanadnya jayyid. Ibnu Hibban menyebutkan dalam Sahihnya di nomor 1467. Alhasil bahwasanya hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih atau tidaknya. Imam Adz-Dzahabi sendiri menyebutkan bahwasanya isnadnya tidak kuat. Tetapi sudah saya katakan tadi, ini didukung oleh Tabarani dan juga Ibnu Hibban yang mensahihkan hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Man lam yuhafid 'ala as-salati lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa yang tidak menjaga salat, maka dia tidak mendapatkan cahaya, tidak akan punya argumentasi yang jelas untuk membela dirinya, dan tidak pula memiliki keselamatan, baik dunia maupun akhirat. Dan pada hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama Qarun. Qarun adalah kaum Nabi Musa yang membangkang, yang biasa di Indonesia dikatakan harta karun, karena Allah tenggelamkan dia dengan hartanya, meninggal dalam keadaan kufur. Bersama dengan Fir'aun, raja zalim di zaman Musa alaihissalam yang mengaku sebagai Tuhan, dan Allah tenggelamkan di Laut Merah. Haman adalah perdana menterinya atau kepala pasukan perangnya Fir'aun, juga yang Allah tenggelamkan. Dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah salah satu pimpinan Quraisy yang terbunuh di tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW tidak pernah membunuh orang, tapi beliau mengatakan sungguh memuncak murka Allah pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Pada saat terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf ini berkata kepada orang-orang Quraisy, "Mari kita serang Muhammad mumpung dia lagi terdesak." Karena Nabi SAW terdesak di bukit Uhud. Setelah 43 pemanah beliau turun dari bukit Uhud dan tertinggal 7 yang dibunuh oleh Khalid bin Walid. Pada saat itu belum masuk Islam. Maka Ubay bin Khalaf berkata, "Ayo kita serang Muhammad." Maka Nabi SAW meminta kepada Ali sebuah lembing atau tombak kecil. Kemudian beliau pun melempar dari jarak jauh. Kata Ali bin Abi Thalib, pada saat Nabi SAW melemparnya, maka kami semua terlempar karena kerasnya. Ubay bin Khalaf menggunakan topi besi dan juga baju besi, seluruh tubuhnya besi kecuali bola matanya. Hanya saja antara topi besinya dengan baju besinya di bagian leher ada celah sedikit, dan tombak Nabi SAW sempat kena leher atau celah tersebut dan sempat luka sedikit. Ubay bin Khalaf pun jatuh. Kemudian dia mengatakan, "Muhammad telah membunuhku." Teman-temannya pada saat datang melihat ternyata tidak ada apa-apa. Mereka mengatakan, "Lukamu cuma sedikit." Dia mengatakan, "Andai saja Muhammad meludahiku sekarang, maka aku akan mati." Ternyata dengan hikmah Allah pada saat pulang ke Mekah dari perang Uhud, dia pun sakit kena luka itu lalu meninggal. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh memuncak murkahnya Allah pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Orang yang meninggalkan sholat tidak ada cahaya dalam hidupnya, tidak akan punya argumentasi membela dirinya dari api neraka, dan tidak ada keselamatan dunia akhirat, dan akan dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf, artinya akan jadi penghuni neraka. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menjaga sholat dan juga menerima seluruh sholat yang sudah kita kerjakan, dan semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.